Pajak mobil Indonesia dicap paling mahal sedunia. Pajak Avanza 5 juta. Di Thailand cuma 150.000. Fun fact, ternyata setiap pembelian mobil baru oleh rakyat, pemerintah dapat 40%. Netizen bilang, aslinya murah dong. Ini menarik nih. Kalau ini bener, berarti mobil harga 100 juta, aslinya cuma 60 juta dong. Pajak mobil di Indonesia berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan Malaysia. Bahkan alasan kenapa harga mobil Indonesia itu bisa mahal, ternyata karena pajak yang berlapis-lapis atau disebut dengan tax layering. Malaysia pajak motornya murah, jalannya mulus. Indonesia pajak motornya mahal, jalannya bonus lobang. Jadi kita sama-sama punya kendaraan, cuma mereka naik motor tenang, kita naik motor sambil renang. Lihat ini guys, perbandingan pajak di Indonesia dan di Malaysia. Gokil banget. Indonesia ini negara miskin aja kayak pajaknya selangit. Ini emang pemeras ini pemerintahnya. Lihat nih. Gengs, isu pajak kendaraan antara Indonesia dan Malaysia lagi ramai banget dibicarakan. Banyak warga Indonesia yang merasa nggak adil saat membandingkan biaya pajak kendaraan di dua negara ini. Ambil contoh sederhana, mobil Avanza. Di Indonesia, pajak kendaraan Avanza per tahun bisa mencapai sekitar 5 juta rupiah. Angka ini jelas memberatkan, apalagi untuk masyarakat kelas menengah yang menjadikan mobil sebagai kebutuhan, bukan sekadar gaya hidup. Bandingkan dengan Malaysia, gengs. Untuk mobil sekelas Avanza, pajak tahunan di sana hanya berkisar 400 sampai 500 ribu rupiah. Perbedaan yang sangat jauh ini bikin banyak netizen bertanya-tanya, kenapa beban pajak di Indonesia bisa setinggi itu? Yang lebih bikin emosi, muncul fakta bahwa saat kita membeli mobil dengan harga sekitar 100 juta rupiah, pemerintah bisa mendapatkan komisi hingga 40% dari total harga tersebut. Artinya, harga asli mobil sebenarnya jauh lebih murah, namun melonjak drastis karena berbagai pungutan dan pajak yang dibebankan ke konsumen. Inilah yang membuat banyak warga merasa bahwa pajak bukan lagi sekadar kewajiban negara, tapi sudah menjadi beban berat yang justru menghambat masyarakat untuk memiliki kendaraan secara layak. Pajak mobil Indonesia dicap paling mahal sedunia. Pajak Avanza 5 juta. Di Thailand cuma 150.000. Kok bisa? Guys, kalian punya motor atau mobil kan? Nah, pernah nggak ngerasa harganya tuh kok mahal banget ya? Nah, ada kabar nih, ternyata pajak otomotif di Indonesia itu dicap paling tinggi di dunia. Bahkan orang Amerika itu sampai bingung loh. Menurut Koko Kumara, Sekretariat Umum Gaikindo, ini tuh bukan gosip. Sekian tahun lalu, perwakilan dari US Automotive Council itu nanya langsung ke dia, pajak kamu tuh paling tinggi di dunia ya? Emang bener? Begitu dicek, beneran nih ternyata. Bahkan bisa sampai separuh harga mobil itu sendiri adalah pajak. Padahal kita ini kan negara produsen mobil ya, komen netizen. Pajak gede-gede, negara nggak ada kemajuan. Udah gitu bilangnya penerimaan pajak rendah, pajak gede, gaji pejabat paling gede, UMR rakyat paling kecil. Hebat negaranya, ini nggak bubar sampai sekarang. Indo ini penghasilan utama dari pajak, tapi dikorupsi. Pelaku nggak dihukum mati, malah bebas, terus korupsi lagi, gitu aja terus. Faktanya pajak tahunan mobil kita itu sampai 30 kali lebih mahal dibanding negara tetangga nih. Pajak tahunan Avanza di Indonesia itu bisa mendekati 5 juta, sedangkan di negara tetangga yang impor Avanza dari kita, pajak tahunnya itu nggak sampai 1 juta loh. Di Thailand ini bahkan pajaknya itu lebih murah lagi, cuma sekitar 150 ribuan doang. Bayangin, pajak kita itu kira-kira 40% dari harga mobil, sementara di Thailand cuma 32% di BPNKB yang kita kenakan sampai 12,5%, sementara di Thailand itu 0. Terus PPN kita tuh 11%, di Thailand cuma 7% aja. Gimana menurut kalian nih? Kita ini jadi raja otomotif atau cuma jadi kerajaan pajak dari industri otomotif nih? Pajak mobil Indonesia terlalu tinggi sampai Amerika Serikat aja bisa komplain terkait hal ini dalam forum internasional. Bukan hanya masyarakat Indonesia yang merasakannya, karena Amerika Serikat, negara adidaya, juga mengeluh di forum internasional karena tingginya pajak Indonesia. Sekretaris Umum Gaikindo, Pak Kukuh Kumara, mau ngasih contoh bahwa misal ada mobil 100 juta rupiah dari pabrik, bisa nyampe 150 juta di tangan konsumen. Nah, 50 juta kenaikan itu adalah beban pajak. Pajaknya juga banyak, ada PPNBM, PPN, plus pajak daerah kayak BBNKB sama PKB. Makanya Indonesia jadi salah satu negara dengan pajak mobil termahal di dunia. Cuma kalah dari Singapura aja. Apalagi mobil impor tuh, kena bea masuk 0-50%. PPNBM bisa mencapai 0-95% tergantung emisi dan bensin. Ada juga pajak-pajak daerah yang menambah pengeluaran rakyat tiap tahunnya. Masih ada pajak STNK, plat nomor BPKB, dan perpanjangan STNK 5 tahun sekali. Pokoknya Amerika dan beberapa orang melihat ini ribet dan mahal banget.
Fun fact, ternyata setiap pembelian mobil baru oleh rakyat, pemerintah dapat 40%. Netizen bilang, aslinya murah dong. Ini menarik nih. Kalau ini bener, berarti mobil harga 100 juta, aslinya cuma 60 juta dong. 40 jutanya buat pemerintah. Masa iya sih pemerintah kita motong pajak gede banget? Nggak mungkin lah pemerintah kita nyari untung. Nggak mungkin. Terus Magic Sini dan Kompak, ternyata beritanya bener. Kita baca, setiap beli mobil baru di Indonesia, 40% masuk kantong pemerintah. Ini berita dari CNN. Dan yang ngasih statement ini adalah Ketua 1 Gaikindo. Gaikindo ini adalah Asosiasi Perusahaan Otomotif Indonesia. Beliau jelasin tuh, dari PPN, PPNBM, PPH, banyak banget potongan buat pemerintah. Kalau di total sekitar 40% kata beliau. Beliau juga bilang, kalau masyarakat pengen harga mobil di Indonesia lebih terjangkau, pemerintah harus rela nurunin pajak. Sekarang pertanyaannya, Pemerintah rela nggak? nah salah satu penyebab pajak mobil di Indonesia ini tinggi karena mobil masih dianggap sebagai barang mewah. Kalau kita lihat negara lain, mobil kayak Avanza itu pajaknya cuma 500.000 per tahun. Ini di Malaysia. Di Thailand lebih murah lagi, cuma 150.000. Beda banget sama di Indonesia yang pajaknya 5 juta per tahun. Semua bisa kamu baca di artikel Kompas yang ini. Pengen punya mobil, harganya mahal. Mau naik transportasi umum, masih belum rata. Kadang desek-desekan. Kita disuruh terbang aja apa gimana nih? Kocak. Netizen komen. Mobil harga 60 juta jadi 100 juta. Yang bilang politik nggak mempengaruhi hidup lo, nih bukti nyatanya. Negara ngerampas semua keperluan hidup lo lewat pajak. WKWKWK. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Beli mobil 100 juta itu ternyata harga aslinya cuma 60 juta. 40 jutanya kemana bang? Ke pemerintah untuk pajak. Itu nggak bohong, kalian bisa lihat baca berita ini dan saya juga kaget. Ternyata kalian beli mobil itu harga aslinya cuma 60 juta. Tapi bisa naik jadi 100 juta, 40 jutanya itu ke pemerintah. Kalian jangan pikir cuma Indonesia, semua negara juga ada. Kalian bisa lihat data ini, bahkan Singapura itu terbesar sampai 100%. Jadi beli mobil 100 juta itu bisa jadi 200 juta harganya, 100 jutanya ke pemerintah. Tapi masuk akal nggak? Nggak apa-apa juga. Yang penting negaranya jadi makmur, rakyatnya juga kaya-kaya semua orang Singapura. Kalau kita lihat negara Jepang itu sampai 10%-an, ada Perancis 20%. Jadi ada, setiap negara itu ada pajaknya. Tapi Indonesia ini pajaknya gede 40%, meskipun tidak terbesar di dunia ya. Tapi rakyatnya miskin-miskin. Singapura nggak apa-apa 100% itu, tapi rakyatnya makmur semua. Apa-apa aja dipajakin. Itu sudah bayar, kita masih dipajakin lagi, ada pajak tambahan kan. Gini, kalian catat baik-baik. Ini nanti akan ada namanya net zero emission, di mana kalian nanti juga akan dipajakin setiap kalian ngeluarin emisi. Kalian itu berkendara, bawa motor, bawa mobil, kalian pakai kulkas di rumah aja itu ada emisinya dan itu akan dipajakin suatu saat. Sekarang belum, nanti suatu saat itu bakal ngaruh ke apa namanya? Itu nanti ngaruh ke efek rumah kaca. Apa itu kalian cari sendiri di Google, cari di TikTok. Apa itu efek rumah kaca? Intinya membuat bumi kita makin cepat kiamat. Enggak berlebihan. Pajak itu akan larinya kemana? Betul, ke pemerintah. Ya, kalian pemerintah bahkan nggak usah bayar pajak. Jadi kalian gajiin mereka dan mereka masih aja korupsi. Gitu masih kurang uang dari pajak kita. Mungkin kalian pikir The Andals dulu waktu Belanda zaman penjajahan itu mereka korupsi. Enggak. Mereka VOC itu kesannya kayak tidak membayar kita kan, menggaji kita. Ini sempat viral saya posting ini, ngaku dia kalau dia sudah bayar, dia sudah gaji tapi dikorupsi. Jadi follow untuk konten seputar finance dan keuangan lainnya biar kalian nggak dibodohin sama pemerintah sendiri. Avanza itu dibuat di Indonesia. Pajak tahunannya di Indonesia sekarang itu hampir 5 juta rupiah setahun. Lumayan. Mobil yang sama diekspor ke Malaysia, pajak tahunannya itu nggak sampai 600.000 rupiah. Pak Pur, tadi kan sempat dibilang di depan pajak mobil di Indonesia tuh lebih mahal Pak ya dibandingkan negara relatif ya. Relatif ya. Itu yang bikin beda apa sih Pak? Misalnya pajak Avanza itu apa yang bikin beda pajak di sini sama di Indonesia? Ya komponen pajaknya banyak, dari ada PPN, ada PPNBM, kemudian ada pajak daerah, banyak sekali. Itu bisa diurut. Terus kemudian masukan dari Gaikindo gimana Pak? Kita berdialog dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Apa yang bisa dilakukan? Kita ingin mencoba menggeser ya paradigma, tadinya udah disinggung kan. Jadi jangan ngambil di depan aja paling gede gitu kan. Harusnya bisa di spread. Nah itulah yang harus perlu kajian, perlu analisa lebih mendalam. Seperti apa kita bisa belajar dari negara tetangga. Pajak mobil di Indonesia berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan Malaysia. Bahkan alasan kenapa harga mobil di Indonesia itu bisa mahal, ternyata karena pajak yang berlapis-lapis atau disebut dengan tax layering. Jadi orang Indonesia kalau beli mobil itu harus bayar PPN, PPNBM, BBNKB maupun PKB. Waduh, banyak banget ya. Pajak tahunan atau PKB mobil Avanza di Indonesia itu 3-5 jutaan. Kalau di Malaysia cuma 600.000 loh, setara dengan pajak jalan di sana. Bahkan mobil dari Malaysia itu diekspor dari Indonesia
Indonesia. Gila kan? Harga mobil di Indonesia itu sebenarnya murah, tetapi sumbangan pajaknya itu yang besar. Kamu harus bayar pajak pertambahan nilai 11% dari harga pabrik. Kemudian kamu juga harus bayar pajak penjualan atas barang mewah. Ini yang paling berat banget karena besar. Kemudian kamu juga harus bayar BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu 10-12,5%. Dan PKB, pajak kendaraan bermotor, itu dibayar per tahunnya. Dan itulah alasan kenapa banyak orang Indonesia yang justru memilih mobil second aja. Ini kontras banget nih dan lucu sumpah ya. Ampun, pajak kendaraan Indonesia versus Malaysia jomplang banget. Padahal ini sama Malaysia nih. Kita lihat. Malaysia sama-sama Yamaha NMAX, pajaknya cuma 116.000. Indonesia Yamaha NMAX 400 sampai 700.000 pajaknya. Toyota Veloz cuma 466.000 di Indonesia sampai 4 juta. Harusnya ya logikanya ya, karena penduduk Malaysia sedikit ya kan, dan negaranya kecil, harusnya pajaknya lebih besar daripada Indonesia karena untuk menunjang infrastruktur dan lain-lain. Indonesia dengan ya kan penduduk yang sangat besar sekali, harusnya pajaknya kecil karena sudah ditutup oleh ya kan segitu banyaknya orang ya kan. Harusnya pajaknya kecil, tapi malah kebalikan ya kan. Kita pajaknya besar, tapi untuk infrastruktur tanda tanya nih. Faktanya infrastruktur jalan masih banyak yang berlubang ya kan. Semua infrastruktur di daerah maupun kota banyak yang rusak ya kan. Lah ini terus buat apa? Malaysia negara kecil aja pajaknya kecil, yang harusnya logikanya pajaknya lebih besar. Indonesia yang negara besar, rakyatnya besar, harusnya pajaknya kecil, tapi faktanya pajaknya besar. Itu buat apa? Coba tinggalkan di kolom komentar ya, kalian pasti tahu nih. Lihat ini guys, perbandingan pajak di Indonesia dan di Malaysia. Gokil banget. Indonesia ini negara miskin aja kayak pajaknya selangit. Ini emang pemeras ini pemerintahnya. Lihat nih, pajak kendaraan Malaysia dan Indonesia nih. Untuk Toyota Avanza ya, nih pajak tahunannya aja itu di Malaysia itu cuma 444.000, sedangkan pajak tahunan di Indonesia itu sekitar 3,5 juta. Terus tidak ada perpanjangan plat nomor kalau di Malaysia, sedangkan Indonesia wajib perpanjangan plat nomor tiap 5 tahun. Gila nggak tuh? Nih, tidak ada biaya mutasi daerah kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia biaya mutasi itu juga tergantung dengan daerahnya. Nih, untuk balik nama ya di Malaysia itu cuma 7.000. Sedangkan balik nama di Indonesia, lihat nih, biaya penerbitan STNK baru 200.000, penerbitan BPKB baru 305.000, biaya penerbitan TNKB 100.000, biaya cek fisik mobil 25.000, biaya surat mutasi 250, biaya balik nama kendaraan BNPKB 1% dari harga mobil, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas 143.000. Ribet nggak? Negara apa kita ini guys? Diperas mulu, gila nggak? Pantes aja Malaysia itu bisa sejahtera kan, karena pajak mobilnya khususnya Avanza nih di Indonesia itu mencapai 4 juta rupiah, sedangkan di Malaysia cuma 385.000 rupiah, padahal mobilnya sama persis. Kok bisa ya? Bedanya sejauh itu, Ri? Itu dia, jadi di Indonesia ini pajak kendaraan itu terdiri dari beberapa komponen. Banyak loh, ada pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan, dan kalau mobilnya ganti nama pemilik alias balik nama, itu bisa ngeluarin jutaan rupiah. Bedanya kalau di Malaysia nih, pajaknya itu sederhana banget. Pajaknya cuma dihitung dari kapasitas mesin mobil dan biayanya murah banget. Balik nama cuma sekitar 500.000 rupiah. Jadi nggak heran pajak mereka ringan banget dibandingkan Indonesia. Tapi kenapa pajak di Indonesia itu sangat berat? Jadi alasannya, pajak kendaraan itu jadi sumber utama pendapatan untuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah pengen mengendalikan jumlah kendaraan biar nggak bikin macet dan polusi. Nah masalahnya sistem perpajakan kita juga udah lama nggak diperbarui. Ampun, pajak kendaraan Indonesia versus Malaysia jomplang banget. Kok bisa? Pajak Indonesia tuh kalau diibaratkan pacar, dia tipe yang suka minta jajan terus, bukan ya? Guys, kalian kalau bayar pajak kendaraan gimana ya rasanya? Ikhlas apa ikhlas sedih nih? Karena ada perbandingan sama negara tetangga yang bikin kita mikir, ini pajak apa cicilan KPR? Karena angkanya bisa bikin jantung dangdutan. Katanya Indonesia sama Malaysia itu serumpun. Iya serumpun, tapi rumpunnya kayak beda pupuk nih. Malaysia pajak motornya murah, jalannya mulus. Indonesia pajak motornya mahal, jalannya bonus lobang. Jadi kita sama-sama punya kendaraan, cuma mereka naik motor tenang, kita naik motor sambil renang. Di Asia Tenggara, kita dan Malaysia itu sering diadu. Indonesia punya rendang dan Malaysia punya nasi lemak. Tapi ada satu bidang di mana perbandingannya bener-bener nyakitin. Kita mimpi pengen punya mobil atau motor keren, tapi mimpi itu dihadapin sama kenyataan pajak dan biaya masuk yang kadang kurang ajar.
Faktanya, pajak kendaraan di Indonesia itu dianggap jomplang banget dibanding Malaysia. Pertama, pada pajak tahunan atau road tax. Dasar hitung Indonesia berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor, umumnya kurang lebih 1% hingga 2% dari harga jual. Sedangkan Malaysia berdasarkan kapasitas mesin atau cc kendaraan. Contohnya, kalau Bapak punya mobil 1500 cc, pajak kendaraan yang dibayar di Indonesia itu kira-kira 3 juta hingga 4,5 juta per tahun. Sedangkan pajak di Malaysia kira-kira cuma 300.000 hingga 400.000 aja per tahun. Gila, 10 kali lipat bedanya coy. Terus kalau motor gimana? Nah, misal teman-teman punya motor 150 cc, pajak yang harus dibayar di Indonesia kira-kira 400 hingga 600.000 per tahun. Nah, kalau di Malaysia itu cuma 10 hingga 100 ribuan aja per tahun. Yang kedua, ada pajak pembelian atau harga jual awal. Di sini letak perbedaan terbesar pada mobil baru, terutama mobil impor nih. Di Indonesia, harga jual kendaraan ditinggikan oleh gabungan pajak berlapis, terutama pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dapat mencapai 15% hingga 120%, ditambah biaya masuk untuk CBU yang tinggi. Ini yang buat harga mobil impor itu bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat harga pabrik. Sedangkan di Malaysia itu memberikan insentif dan subsidi pajak besar untuk mobil rakitan lokal atau produk Proton dan Peiro 2. Hasilnya, masyarakat Malaysia itu bisa membeli mobil dengan harga yang jauh lebih murah, bahkan untuk merek internasional dengan rakitan lokal. Komen netizen, saya Toyota Yaris Cross Hybrid hampir 6 juta. Malaysia aturan Islamnya dipatuhin, Indonesia aturan Islamnya dibenci. Gak, ngapain juga bandingin negara berkembang dengan negara terkorup? Gimana menurut teman-teman? Pajak kendaraan di Malaysia itu kayak langit dan bumi ya. Kira-kira yang mana yang bumi dan mana yang langit? Gengs, sudah saatnya kebijakan pajak kendaraan dikaji ulang secara serius. Pemerintah perlu lebih transparan, adil, dan berpihak pada kemampuan ekonomi rakyat. Pajak seharusnya mendorong kesejahteraan, bukan menekan dan memicu kemarahan publik. Untuk masyarakat, tetaplah kritis dan peduli terhadap kebijakan publik. Suara yang disampaikan dengan data, logika, dan cara yang santun punya kekuatan besar untuk mendorong perubahan. Jangan apatis, karena masa depan kebijakan negara juga ditentukan oleh kepedulian warganya sendiri. Semoga ke depan sistem perpajakan di Indonesia bisa lebih manusiawi dan benar-benar berpihak pada rakyat.